Selamat siang dan salam berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini bagian dari supervisi akademik yang mana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Di bagian ketiga pasca observasi, saya tidak sendiri lagi. Kali ini saya Stefanus Kikseran SPD, calon guru penggerak angkatan 7 yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak gelombang ke-9 Kabupaten Melaka, didampingi oleh Bapak Yanorius Seran SPD selaku pengajar praktik saya dan Ibu Bergita Kelonrai SPD selaku guru yang saya observasi. Di tahap supervisi akademik, di bagian observasi dan observasi kita sudah lakukan. Untuk hari ini kita coba mereview kembali waktu Ibu Mama mengajar di kelas. Saat saya observasi di kelas itu, kira-kira Ibu tujuan observasi itu apa? Menurut saya tujuan observasi ini untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran serta untuk merefleksi pengalaman mengajar di kelas dan dapat digunakan untuk merefleksi diri. Jadi sesungguhnya tujuan supervisi yang di dalamnya ada observasi itu untuk kita mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas sehingga kita bisa merencanakan tindak lanjut ke depan. Selama Ibu mengajar dan di saat itu saya observasi itu, perasaan Ibu seperti apa? Perasaan saya senang sekali karena dengan adanya saya dibimbing untuk menggunakan dan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, siswa terlihat aktif dan termotivasi untuk belajar. Adakah hal yang menurut Ibu sudah baik dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Menurut saya ada kelebihan itu dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi, siswa mampu meningkatkan keterampilan sosial siswa, pengetahuan siswa dan minat belajar siswa. Kekurangannya itu kalau untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas saat mengajar itu kita harus membutuhkan waktu yang harus cukup lama untuk mencapai target yang dibutuhkan. Baik Ibu, jadi sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang Ibu sampaikan ini, menurut Ibu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya? Ada, menurut saya, karena yang pertama pemahaman saya terhadap pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu harus ada. Dan yang kedua, saya harus membantu murid dalam pembelajaran supaya murid lebih termotivasi dan aktif untuk belajar serta berani mengeluarkan pendapat. Lalu saya harus terus membentuk karakter murid untuk menjadi lebih baik. Apa rencana Ibu ke depan? Saya akan terus belajar terkait pembelajaran diferensiasi ini dan pembelajaran sosial emosional. Saya akan terus meningkatkan model pembelajaran yang bervariasi sehingga mampu meningkatkan minat belajar siswa. Bagus Ibu, luar biasa ya, karena bisa merubah kualitas dari pendidikan di SMP Negeri Fatmawati ini. Nah Ibu, apa komitmen yang Ibu pakai sehingga rencana Ibu ini bisa berhasil?